gue Willy dan selamat datang di channel Halo Emas. Di video kali ini beda nih, nggak kayak di studio ya, ini di studionya orang. Ini gue sama temen gue yang kemarin podcast. Kenalin dong, Ferry. Apa kabar? Baik. Baik, mantap. Nah, gue kedatangan gue kesini kali ini, gue pengen nge-review satu barang, satu mesin yang canggih, gila. Gue norak kali ya. Ini mesin harganya berapa sih? Kalau sekarang coba. Kalau sekarang sih baru dengan seri yang lebih baru dari ini, pasti teknologinya udah baru sih. Sekitaran official masuk sini ya 600-an mungkin dari dealer-dealer yang resmi, distributor yang resminya gitu. Sekitar 600-an, 600 juta. Gila, cuma mesin ini doang nih. Jadi kalian bisa lihat ini mesinnya udah ada di depan gua. Dan ini untuk pengoperasiannya mesti pakai komputer. Nah, jelasin sedikit dong, mesin ini tuh mesin apa sih? Nah, jadi ini tuh mesin laser engrave. Mungkin udah umum ya sebenarnya ya kalau di dunia. Biasanya tuh selain kita perhiasan tuh ada lagi yang pakai biasanya bikin souvenir. Kayak botol-botol yang aluminium tuh bisa di-grave kan suka ada. Cuman mungkin perbedaannya di kepersisian sama ukurannya. Kalau mereka kan biasanya lebih ke engrave produk-produk yang besar. Kayak botol kan besar gitu. Nah, kita engrave tuh produk-produk kecil. Jadi kita butuh laser yang lebih presisi, yang lebih kecil ya. Kita bisa sampai kadang-kadang mata aja ngeliatnya susah gitu. Gitu. Paling bedanya di situ. Sampai sepersekian mili pun dihitung gitu ya. Iya, betul. Karena kan produk kita kan nggak gede. Kayak kita produk misalnya kita mau nandain satu kalung hanya di sambungan ujungnya doang. Itu kan kecil sekali kan. Kalau kalungnya cuma 1 gram atau 2 gram. Jadi kita butuh laser grave ini yang bisa kecil tapi kelihatan jelas dia gitu. Kalau kita besar pakai kacamata satu tetap kurvanya kelihatan jelas. Betul. Gitu. Kalau kita pakai yang biasa buat tumbler itu udah pasti nggak jelas gitu ya, kayak cuman bekas gosong doang gitu ya. Mungkin ya karena mungkin kan ukuran si lasernya itu yang membedakan. Karena sebenarnya sih secara teknis gue nggak begitu tahu juga nih perbedaan pastinya antara yang laser ini sama kenapa yang buat perhiasan bedanya apa. Tapi mekanisme kerjanya sih sama-sama menggunakan laser untuk kayak mengikis permukaan logam. Hanya yang berbeda itu mungkin menurut gua kayak kekuatan lasernya, misalnya bisa ngikis logam yang keras enggak, terus misalnya berapa kecil dia bisa, minimal paling kecil ukurannya bisa di-grave sama dia. Paling menurut gua sih bedanya di situ ya. Oke. Jadi langsung sekarang kita praktekin aja mungkin ya, daripada bertele-tele. Oh ya, ini tuh mesinnya Fiberlux 3D, mesin laser engraving khusus untuk memori. Iya, dia ini keluaran brand Itali dan dia ngeluarin emang kayak spesialis di laser deh. Kalau nggak salah dia juga ada ngeluarin selain engrave, dia ada untuk patri. Jadi kayak kita nyambungin 2 logam yang putus gitu, disambungin. Nah, dia tapi pakai laser, medianya nggak pakai api. Dan dia juga ada keluarin produk itu. Mungkin jadi kayaknya dia lebih spesialis di laser-laseran. Laser buat nyambung. Iya, buat matri bisa ya? bagian-bagian bisa. Jadi kayak ada juga pakai patrian lagi. Tergantung. Kalau dia nggak nge-gap, dia nggak perlu patrian. Bisa langsung dan dia nggak berubah warna. Dia kelebihannya nggak berubah warna, nggak hitam, nggak berubah bentuk. Tapi kalau misalnya gapnya jauh, ya dia harus ada patri. Tambahan ngisi gapnya gitu. Iya. Ini sih kebetulan mesinnya udah lama. Mesinnya untuk teknologi ini mungkin teknologi lama, ini sudah sekitar 7 tahun lalu lah kayaknya ada. Sudah lama. Yang sekarang gua nggak terlalu update, tapi pasti banyak teknologi yang lebih baru. Ini dari softwarenya aja, kita langsung coba nyalain softwarenya. Softwarenya juga masih interface-nya masih old. Cuman secara fungsinya kita masih cukup untuk produksi, kita masih mumpuni, jadi kita masih pakai. Kita belum regenerasi mesin baru. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita kalau mau grave, kita coba aja langsung ya. Sebenarnya ini mesin ini bisa grave di permukaan yang rata, kayak plat gitu. Contoh kayak gini. Oh iya nih. Nah, ini ada bekas fotonya nih. Iya, ini kalau nanti bisa dikasih lihat kan. Nah, ini jadi kita permukaannya surface-nya rata. Ini kita tinggal grave aja di atasnya. Dan dia juga bisa grave di permukaan yang nggak rata, misalnya kayak cincin. Kayak gini kan bulat nih.
Biasanya suka ada engrave nama tuh di dalamnya. Iya. Nah, kita bisa engrave di dalamnya itu menggunakan mesin ini karena dia punya rotary switch di sini. Dia ada motor rotary yang nanti kita bakal taruh dia di sini, terus dia akan mutar nanti si mesin ini. Oh, nyesuaiin dari posisinya. Iya, nyesuaiin posisinya. Jadi dia bisa engrave di dalam atau di luar permukaan juga bisa. Nanti dia akan ngebaca yang di engrave ini garis yang merah ini. Oke. Ini. Nah, di aplikasi dia kita bisa bikin beberapa style grave. Contohnya kalau kayak gini kita hanya nge-grave outline luarnya dari tulisan. Nah, kita bisa kasih hedge atau arsir. Dimana kalau kita apply, dia jadi full di arsir semua sama dia. Jadi yang di engrave itu full, bukan hanya outline luarnya doang. Coba ya kita taruh ini. Jadi alasannya itu keluar dari sini nih ya? Oh bukan, ini vakum. Oh, vakum. Nah, jadi dia ada vakumnya, terkoneksi langsung ke vakum. Jadi nanti dia dari sini, dari atas nih ada titiknya. Oh. Nah, ini titiknya. Ini vakum buat nyedot sisa emas yang terbang-terbang. Betul, karena kita kalau ngegrafir seperti ini, dia pasti ada apa namanya, yang kayak jadi asap gitu. Dia kan panas kan, terbakar gitu, pasti ada yang jadi asap nguap gitu. Nah, kita bisa disedot pakai vakum supaya nanti asapnya itu bisa diolah lagi menjadi emas lagi. Emas lagi, ada emasnya ya? Iya, ada emasnya di situ. Jadi enaknya itu bisnis emas. Nggak ada sampahnya. Sampahnya juga bisa diolah. Betul, betul. Coba ini. Oke, langsung coba. Nah, nyalain markingnya. Sorry, sebelumnya kita nyalain dulu. Terus kita atur. Nah, karena laser itu kan sistem kerjanya dia ini mesti ngefokusin. Maksudnya gini, laser itu kan kayak kamera ya, kayak ada lensa. Jadi dia harus fokus gitu, baru dia bisa nge-grave. Kalau dia bukan pada titik fokus dia, ya dia nggak akan bisa nge-grave gitu. Jadi kita harus, dia ini bisa naik turun, kita bisa adjust dia naik nih atau turun. Fungsinya supaya menyesuaikan produknya berapa tinggi. Kalau misalnya kita produk taruhnya di sini, berarti kan dia harus fokusnya ada di sini. Kalau produk di bawah, dia harusnya di bawah. Makanya dia ada bisa pengaturan naik turun. Dan ada beberapa produk yang ada beberapa model nih, model apa mesin-mesin ini yang belum motorized. Naik turunnya tuh manual. Jadi kayak kalau nggak salah tuh pakai kayak putaran gitu. Jadi dia bisa naik turun, naik turun. Seri-seri lama lah. Walaupun dia udah lama ya, maksudnya lebih ininya lagi nih. Iya. Kita langsung nyalain. Ini bahaya nih. Harus safety first. Kita safety. Oke. Sebenarnya lagi nih. Ini safety-nya adalah kalau lo kerja pintu ditutup. Safety-nya. Karena dia pun di sini ada sensornya. Kalau pintu terbuka, laser nggak bisa jalan. Tapi kita akalin bagaimana pintu terbuka bisa jalan. Supaya cepat. Karena kita udah biasa nih, kalau yang umum ya, yang tidak terbiasa mungkin lebih safety kalau pintu ini ditutup. Jadi pas sudah setnya udah oke, sebelum di run kita tutup gitu. Ini juga berbahaya untuk mata kan kalau di sini. Kayak orang ngelas kan ada cahayanya. Kalau kita harus pakai itu ya. Kalau kita lihat lama-lama kan mata nggak nyaman. Jadi pas proses engrave kita nggak lihat ininya. Langsung mark. Oke. Tuh jalan guys. Jadi prosesnya seperti itu. Kalau lihat kayak mudah ya, mudah berkat mesin ini. Mudah berkat mesin ini. Betul. Ya, itu proses kerjanya. Nanti kalau cincin ya sama, sebenarnya tinggal ditaruh, di set hurufnya. Kita mau huruf apa, tinggal dimasukin. Nanti dia grave. Bahkan dia bisa nge-grave foto. Cuman bedanya, kalau foto file kan JPG ya normalnya kalau foto. Kita harus convert dia menjadi bitmap atau BMP karena dia membacanya hitam putih. Oh gitu. Iya, jadi yang kalau orang foto nih, ngerti foto, ada highlight, ada shadow kan. Highlightnya akan di grave sama dia, shadownya bakal hilang, jadi ada gradasinya. Ini ada contoh misalnya di sini. Kayak mana ya? Nah ini yang gede lah, ini nggak tahu gua kelihatan, ini foto anak gua nih. Dia akan nge-grave yang highlight, yang terang, bagian terang. Walaupun sebenarnya bisa di-invert. Lu bisa invert, misalnya lu mau nge-grave yang bagian shadownya. Kan pasti hasilnya jadi kayak gini tuh. Nggak bagus gitu. Film kayaknya kayak negatif gitu. Dulu kan ada film negatif tuh. Itu kayak hasil invert. Gitu. Jadi kita balikin, jangan di invert supaya yang ke grave itu bagian yang terangnya. Terus dia juga si software ini juga bisa ngebaca file dari CorelDRAW. Jadi yang udah biasa pakai CorelDRAW, desain,
mau gambar apa, logo, font atau apapun itu, lu desain di CorelDRAW terus lu ekspor ke software dia baca langsung di engrave. Itu juga bisa. Dia fleksibel ya, inputnya juga ya. Dari Corel, iya, dari Corel. Corel paling umum lah ya kalau Iya. desain-desain seperti ini. Betul. Ini juga bisa gitu. Ini udah oke banget sih. Dan kalau kita kebutuhannya hanya engraving, itu udah cukup sekali sih. Ini juga bisa nih, kalau misalnya ada yang mau engrave nih, langsung hubungin Halo Mas nih. Kita juga buka jasa engrave loh. Oh juga buka Iya, jasa jadi engrave selain juga. kita nih engrave produk kita sendiri, kita juga membuka jasa engrave produk dalam. Misalnya kalian pada punya cincin nih, misalnya udah pernah engrave sebelumnya, cuman agak hilang nih pudar. Nah nanti di engrave ulang juga bisa. Atau belum engrave, pengen di engrave nih, pengen kasih nama anak, bahkan nama mantan mungkin, bisa engrave aja gitu. Tarifnya berapa? Tarifnya berapa kok? Nah kalau tarif nanti langsung tanya sama Halo Mas aja nanti. Oke, nanti langsung sama vendornya aja, sama Halo Mas aja. langsung DM aja. Langsung DM aja, jangan malu-malu. Betul. Lokasi Tangerang. Lokasi Tangerang, betul. Oke guys, sekian video kali ini. Like kalau kalian suka. Kalau kalian punya ide-ide video apa yang harus gue bikin selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Oke, gue Willy dan temen gue Ferry. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.